Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue balik lagi setelah lama banget gue belum posting video. Ya, memang di beberapa postingan gue memang ini ya, jedanya lama-lama ya. Oke guys, gue gak mau banyak ngomong. Dan bagi kalian yang lagi menjalankan ibadah puasa, ya selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga amal ibadah kita diterima dan di bulan Ramadan ini kita bisa beribadah dengan maksimal gitu ya, karena apa namanya, um, segala amal kebaikan, segala amal ibadah yang kita lakukan itu bernilai pahalanya itu berlipat ganda gitu ya, baik yang sunnah gitu, yang sunnah bisa mendapatkan pahala wajib gitu ya, apalagi yang wajib gitu ya, luar biasa sekali memang bulan Ramadan. Tapi kali ini gue nggak akan bahas tentang agama ya, tapi gue akan bahas tentang tim nasional kita ya. Seminggu lagi pas ya di video ini di posting, seminggu lagi itu kita akan menghadapi Australia ya, yang tentunya juga kalian juga menanti-nantikan, gue juga menanti-nantikan bagaimana kiprah dari pemain baru kita, beberapa pemain baru dan pelatih baru kita ya, beserta perangkat-perangkatnya ya, seperti Patrick Kluivert ya, terus juga Alex Pastel, Denny Lanzard, dan juga siapa ya, lupa satu lagi tuh. Itu akan menjadi mengatur strategi untuk tim nasional Indonesia untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain ya. Dan ya tanggal 20 kita akan lawan Australia, dan luar biasanya kita kedatangan 3 pemain baru, 4 lah ya, karena oleh Romeni juga kan dihitung pemain baru karena baru debut besok melawan Australia. Lalu ada 3 pemain yang memang ya dipersiapkan untuk menyelesaikan pra Piala Dunia ini ya, kualifikasi pra Piala Dunia zona babak ketiga ini gitu ya, yaitu adalah Emil Eudero sebagai penjaga gawang nih, terus juga si Dean James ya sebagai back kiri, atau bisa juga didorong untuk sayap kiri ya menurut informasi yang gue dapat, dan juga Joey Pelupesi. Nah, kalau dari namanya Joey Pelupesi ini ketahuan banget ya. Ada Indonesianya nih, Pelupesi, gitu nggak sih? Nah, terus ini dia di lini tengah gitu ya, sebagai gelandang tengah. Nah, awalnya mungkin adalah seperti teman-teman udah tahu juga, awalnya adalah Jero Reelwold gitu ya, tapi karena si Jero ini kayaknya punya sudah pernah membela timnas Belanda gitu, nanti ribet lagi nih prosesnya sama kayak Martin Pas dulu gitu ya. Jadi akhirnya masuklah Joey Pelupesi ini ya gitu. Dengan ya umurnya yang sekarang 31, banyak orang bilang, loh kok naturalisasi main tua ya? Karena ini kan kita buat jangka pendek. Kalau Joey Pelupesi ini menurut gue buat jangka pendek ya bagus-bagus aja gitu ya. Karena memang kita selangkah lagi kalau kita bisa nyentuh untuk Piala Dunia, kenapa enggak gitu. Gitu sih. Terus ya itu aja untuk Joey Pelupesi. Jadi dengan umurnya 31 ya nggak apa-apa untuk jangka pendek, karena untuk sebagai pelapisnya Ivar Jenner juga gitu kan, di lini tengah kita mungkin bisa bareng dengan Tom Haye, lalu nanti di depannya ada Marcelino gitu ya. Nah itu bisa mungkin, nah tergantung daripada rencana dari Alex Pastor dan juga Patrick Kluivert nanti menghadapi Australia. Nah gue penasaran sih sebenarnya gimana ya gitu ya, nanti formasi apa yang akan diterapkan gitu. Ada yang bilang juga ya mungkin tetap dengan 3 back, karena sebelumnya Indonesia bermain 3 back, dan Alex Pastor ini dan tim ya, Patrick Kluivert dan tim nggak mau gambling gitu ya, merubah formasi, ya itu bisa terjadi gitu. Terus juga ada yang bilang dia ya, memprediksikan bahwa Indonesia akan main dengan 4 back, karena sistem Belanda kan biasanya dengan 4 back gitu ya. Katanya seperti itu. Nah, gue penasaran kira-kira seperti apa. Sejauh ini tentang pemain yang tentunya kita sudah tahu ya, kalau si Kevin Dix itu cedera, mudah-mudahan cederanya nggak parah, dan mudah-mudahan bisa main lawan Australia. Kalaupun nggak, masih ada Bang Sandi, si Pak Kumis ya. Pak Kumis nih mudah-mudahan juga oke terus ya, dan penampilannya terus menanjak di Yokohama gitu ya. Kemarin setelah membawa Yokohama ini lolos ke babak perempat final
ya Champions Asia gitu ya. Ini tentunya si Bang Kumis ini punya ini ya, udah mentalnya udah meningkat lah gitu ya, masih udah punya motivasi yang luar biasa ini ya, lawan Australia juga. Nah, terus Jai Ices ya, kita nggak perlu pertanyakan lagi, mudah-mudahan kita doakan saja Jai sehat selalu. Di sektor pertahanan ada penjaga gawang, ada Martin Paes dan Emil Eudero, ini yang seru ya, karena dua penjaga gawang ini penjaga gawang ya, Emil udah kelasnya Liga Italia gitu ya, meskipun main di Palermo, tapi tetap Liga Italia adalah Liga Italia gitu. Dia pasti punya pengalaman dan dia pernah bermain bersama atau menimba ilmu juga bersama dengan Buffon gitu ya. Ini kan juga suatu hal yang ya luar biasa gitu ya, buat Indonesia karena untuk kedatangan Emil Eudero. Terlepas dari kontroversi dulu bapaknya mengatakan sesuatu ya, it's okay lah. Sekarang kita berpikir untuk bagaimana caranya kita lolos ke Piala Dunia kan gitu. Di kiri juga akan seru antara Kelvin Verdong dan juga ini ya, siapa kira-kira dipasang gitu ya dengan Dean James, karena Dean James juga kemarin ngegolin gitu ya, ketika Go Ahead Eagles kemarin menang, dan terus lawan klubnya Verdong kalau nggak salah ya. gue juga iya kemarin lawan klubnya Verdong kalau nggak salah gitu. Dean James, mungkin ada yang memprediksikan bahwa Dean James juga akan ditaruh di sayap gitu ya. Sementara Kelvin Verdong akan lebih bertahan gitu ya. Kita lihat aja nanti apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dan tim gitu. Ini seru, makanya yang seru itu bukan hanya pertandingan bagaimana kita menantikan lawan Australia, tapi strategi apakah yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert gitu ya, dengan pemain yang ya menurut gue sudah mulai oke nih, antara kualitas satu dengan cadangan gitu ya, pelapisnya. Ini antara Kelvin Verdong dan juga Dean James gitu. Bisa juga mereka main bareng tadi gue bilang. Terus juga di tengah ada Nathan, mungkin Nathan gue pikir sih agak cadangan ya. Mungkin Joe Pelipesi bisa jadi dengan Ivar Jenner ataupun dengan Tom Haye gitu ya. Terus Marcelino Ferdinand dan Eleanor Renders mungkin saja akan mendapatkan tempat gitu. Dan di depan ada Ole Romeni, Egy mungkin bisa jadi super sub. Dan juga ada striker baru kita gitu ya, yang baru dipanggil, yaitu Septian Bagaskara. Septian Bagas ya. Septian siapa sih namanya? Ya itulah pemain dari Dewa United kan. Nah itu ya mudah-mudahan memang tepat ya kali ini ya. Dan semuanya bisa berkontribusi untuk timnas Indonesia gitu ya. Dan strateginya berjalan dengan baik. Itu aja sih harapan gue dan harapan kalian semua tentunya ya. Di tanggal 20 ya kemungkinan akan disiarkan RCTI kan, ketika Indonesia lawan Australia gitu. Terus tentang pemain yang nggak dipanggil, yaitu Asnawi nggak dipanggil, padahal orang banyak mengatakan bahwa sisi kanan kita kayaknya kurang nih gitu ya, dengan hanya Sandy Walsh dan juga Kevin Dix, yang Kevin Dix juga lagi cedera gitu ya. Ya tapi masih ada Eleanor Renders yang bisa dipasang juga untuk lebih ke belakang gitu ya. Berbagai posisi di kanan juga bisa kan Eliano gitu ya, pasti ada pertimbangan lah. Sedangkan kiri Arhan Pratama ya, kayaknya Arhan akan dibawa menurut gue, karena Arhan itu berfungsi untuk lemparan-lemparan jauhnya ya, itu berguna banget. Mungkin ketika kita deadlock di babak kedua, Arhan ini akan menjadi satu opsi gitu ya untuk dimasukkan. Ya gue sih berpikir demikian ya. Jadi nanti kan akan dicoret, akan dikerucutkan lagi gitu ya, dari 30 mungkin jadi 23 apa entah ya. Kemarin kan yang terdaftar 27. Nah, plus 3 yang naturalisasi yang baru ini ya, yang si Emil Joy dan juga si Dean James. Nah, mungkin akan dikerucutin lagi, yang mungkin salah satunya yang akan dikecilkan adalah striker. Mungkin Hoki Caraka mungkin bisa berpotensi dicoret ya. Terus kiper juga kan masih ada Nadio dan juga Hernando, mungkin yang di bawah hanya salah satu di antara mereka gitu ya. Dan juga back mungkin Ferrari bisa jadi, atau yang bisa jadi Nathan juga gitu. Nathan karena menit bermainnya dia kurang di Swansea ya, tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti. Tapi menurut gue kalau Arhan kayaknya akan dibawa gitu, karena berpengaruh terhadap ini. Kalau kita udah mentok, akan lemparan-lemparan jauhnya itu sangat berguna ya Arhan
Gitu menurut gue sih. Nah, gimana menurut teman-teman? Kira-kira apakah sama nggak sama apa yang gue pikirin? Itu aja. Oke, paling itu yang kita bahas. Ya, nanti gue akan bahas hal yang lain lagi seputar timnas di konten gue berikutnya. Sampai jumpa.